ونفعنا بعلومه وبعلومنا وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idan tabahta lihada tajlis alimta alal madhab al-haq. Alimta ketahuilah, kamu ketahui anal madhab sesungguhnya madhab al-haq yang benar huwa mana? Anal madhab sesungguhnya madhab al-haq yang benar huwa al-madhab al-haq ada ini. Maksudnya apa itu tata cara untuk melakukan agama. Biasa torikoh itu kan cara. Artinya seumpamanya ada orang itu biasanya kecilkan kan. Kalau ada orang tidak bertorikoh tapi dia sudah bisa untuk memperbaiki diri dengan arahan guru. Biasanya kecilkan. Dengan arahan guru, maka sudah cukup. Gantian, kabelnya ganti. Wa tahaqqaqta wa tahaqqaqat dan menjadi nyata anna kulla abdin sesungguhnya setiap hamba huwa abd fi majari ahwalihi pada perkembangan beberapa keadaannya fi yaumihi di harinya wa lailatihi dan malamnya la yakhlu tidak sepi min waqa'i'a dari beberapa kejadian fi ibadatihi di ibadahnya wa muamalatihi dan transaksinya antajaddudi lawazima dari barunya akibat beberapa akibat alaihi kepadanya fayal jamu maka wajibhu kepadanya as-su'alu bertanyaan kulima dari setiap sesuatu yaqa'u yang terjadi lagu baginya minan nawadiri dari beberapa yang jarang terjadi wayal jamu dan wajibhu baginya al-mubadaratu cepat-cepat ila ta'allumima pada belajar sesuatu yatawaqqa'u yang terjadi wuku'uhu terjadinya ma alal qulubi dekat ghaliban lumrahnya fa idza tabayyana maka apabila menjadi jelas anahu sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam alaihi semoga baginya as-salatu alaihi semoga bagi Rasulullah as-salatu rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan innama arada sesungguhnya Rasulullah menghendaki bil ilmi dengan ilmu al-mu'arrafi yang dimakrifatkan bil alifi wal lami dengan al. Ini biasanya Imam Ghazali itu kan kurun-kurun orang-orang terdahulu. Kalau ulama-ulama sekarang bi'al gitu, bukan bil alifi wal lam. Zaman dulu istilahnya orang ngomong meni al itu bil alifi wal lam. Makanya di jurumnya itu fal ismu yu'rafu
bitan bil khafdi wa tanwini wa bituhulil alifi walami. Tapi kurunya Ibnu Malik wa al. Fi qaulihi, di dawuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariduh ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, belajar ilmu, faridatun wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ini kata-katanya kan al ilmu itu. Ini tidak sembarang ilmu ini. Ini artinya ilmu yang bisa mentarbiyahkan diri kita ke hadrahnya Allah dan makhluk-makhluknya. Atau hablum minallah wa hablum minan nas. Atau bahasanya itu al ilmu bi ma'rifatillah. Ilmu yang menjadikan kita ini semakin makrifat kepada Allah, menjadikan semakin kenal kepada Allah. Makna daripada kenal itu adalah ngerti kalau kita ini diciptakan oleh Allah, dan ngerti kalau Allah ini zat yang mengatur semesta alam, ngerti kalau Allah ini mewajibkan kepada kita, sehingga nggak asal-asalan. Kalau kita ini ngerti apa itu makna daripada tolabul ilmi farido, makna daripada farido apa? Farido, makna daripada tolabul ilmi, al ilmu ini adalah tidak sembarang ilmu. Ilmu yang mengatur diri kita untuk ibadah kepada Allah, untuk muamalah kepada makhluk-makhluknya. Maka semestinya ini kita ini harus belajar bagaimana supaya ibadah kita genah. Pengabdian kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada makhluk. Orang kok malah sekolah umum ay. Belajar matematika nyampe jelimet seperti itu. Jelimetnya seperti itu. Belajar fisika nyampe seperti itu. Ditanya tentang khat nggak paham. Ditanya tentang darah istikharah nggak paham. Praktek untuk mensucikan najis nggak paham. Ditanya macam-macam air nggak paham. Ditanya tentang akad rogen, akad jialah, akad nggak paham. Terus dikemanakan juga? Dengerin ini. Ini merebak di mana-mana ini. Kelihatannya sih mondok, jebul-jebul mondoknya itu tuh. Mohon maaf, jangan tersinggung. Panjenengan semua kalau pengen mendapatkan ilmu caranya seperti ini. Panjenengan datang untuk menonton YouTube kajian Ihya ini tuh. Panjenengan semestinya ini otaknya harus dikosongkan dulu. Cara mengambil ilmu kepada orang lain itu caranya atau bejananya itu dikosongkan dulu. Mungkin menurut kamu adalah salah. Belum tentu itu salah. Iya enggak? Belum tentu itu salah. Kita ini harus pandai-pandai untuk mentawilkan sebuah kejadian. Wa ma romaita. Tidak engkau melempar sesuatu. Illa kecuali Allah lah yang melemparnya. Tidak ada orang yang memukul kamu, tidak ada madhurat yang terletak pada diri kamu kecuali Allah lah yang mendatangkan madhurat kan gitu. Yang dipelajari ilmu umum sungguh-sungguh. Nyampe lulus kuliah, nyampe S1, S2. Jebul-jebul itu tuh. Hukum syariat gak paham dia. Cara sholat gerhana gimana gak ngerti. Ditanya tentang sujud tilawah, sujud syukur. Gak ngerti. Ditanya tentang sujud sawi bagaimana gak ngerti. Coba gimana coba. Apa kita ini gak paham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian praktek hidup kamu seperti itu. Pada akhirnya apa terjadi? Kelihatannya sih ngajar di Sanawi, ngajar di Aliyah. Tempat pendidikan ma'arif. Nyampe rumah katoan cekak. Bagaimana juga? Kalau celana pendek di dalam kamar nggak masalah. Gededer. Bagaimana juga?
Assalamualaikum Kiai yang mulia, minta ridho ikhlasnya saya mau minta doa dari Pak Yai, cara mendoakan anak supaya menjadi anak yang solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah kamu solihah dulu, kamu solih dulu, nanti anak kamu solihah. Enggak mungkin ada kancil berdoa semoga anak saya menjadi harimau, enggak bisa. Kancil akan melahirkan kancil. Jadi panjenengan harus menjadi orang yang solih dulu, solihah dulu. Tidak ada manfaat sebuah doa yang menggebu-gebu, kemudian orang tuanya tidak memberikan praktek yang terbaik untuk menggenerasikan anak-anaknya. Itu nomor satu. Nomor dua, cintai para ulama. Cintai para ulama, berkhidmahlah kepada para ulama, dan sedekah kepada ulama. Kalau pengen panjenengan punya anak yang solih-solihah, sedekah itu kiai-kiai. Insyaallah barokah. Salah sapa takok aku. Dikira terus dapat ijazah. Bacakan Alam Nasroh, kalau anaknya pengen tidur dibacakan Alam Nasroh 7 kali sebul ke batu rumang jamu. Apa manfaatnya? Jangan karena 7 kali, 77 kali gitu, gak mandi. Bila mana ayahnya nak wayah siang Ramadan tidak puasa. Ibunya kalau wayah sholat tidak mau sholat. Bagaimana tercipta anak yang solih-solihah? Maafil aba. Ya benar. Orang punya anak itu seperti orang yang meludah di atas. Kalau meludah kamu berupa uang ya untuk uang. Kalau meludah kamu kotoran ya dapat kotoran. Kalau nggak punya buktikan. Jadi ilmu itu seperti itu. Makanya kamu tuh belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh. Barang siapa yang mengatakan ilmu agama tidak bisa mensolusikan hidupnya, maka sesungguhnya orang ini sedang menabuh gendang perang kepada Allah. Barang siapa yang mengatakan ilmu agama tidak bisa mensolusikan hidupnya, maka sesungguhnya mereka itu sudah melecehkan agama. Dengerin itu. Dengerin. Barang siapa Quran tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup, dawuhnya Rasul, suri tauhid dan Rasulullah tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya, maka sesungguhnya mereka sedang menginjak-injak ini agama. Dengerin itu. Sampai yang orang genah. Jangankan kamu orang awam, kiai loh kiai. Di saat mereka mondok sungguh-sungguh menjadi ulama besar, santrinya banyak. Lalu anaknya gak ada yang dipondokkan. Gunung tikar pondoknya. Kalau gak baca buktikan. Semakin maju Ustadz, anaknya kalau tidak alim, lalu menggadekan pondok pesantrennya itu menjadi sekolahan-sekolahan umum. Yang berkembang bukan pondoknya. Yang berkembangan itu apa coba yayasannya. Yayasannya berkembang, santrinya banyak, jebul kualitasnya zong. Kelihatannya santrinya 10.000, 40.000, 50.000, jebul. Di antara santri itu tidak ada yang terfutuh mata hatinya. Di bulan Ramadan bukan sibuk baca Quran, malah dolanan WA, Facebook, YouTube. Sibuknya itu begini-begini bukan dengan Quran. Dengerin itu. Medino kiamat ini. Dengerin. Banyak. Saya di kamar saja belajar. Yang baca Quran. Makanya saya sikapi. Kalau siang saya baca Quran sama tak jam moco. Kalau enggak gitu tak perintah tok. Iya nak gelem moco. Dan anak gelem. Jak bareng-bareng sisan. Saya hadirkan seorang qori, kamu enggak ikut qori. Rasulullah dawuh, "Malam yatahunna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang membaca Quran tidak dilakukan falaysa minna, mereka tidak termasuk golonganku, kata Rasul. Maksud daripada golongan itu tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membaca Quran itu dilakukan. Semuanya butuh diilmoni. Kalau kamu ngikutin terus, memahami terus bisa.
Subhanalladzi asra bi'ab. Itu kalau kamu ngikutin terus toh kamu bisa memahami lengkok-lengkoknya, nyampe gayanya ngerti. Tapi kalau kamu enggak jarang ikut kan enggak bisa. Semuanya itu butuh keseriusan. Seperti kamu belajar sama saya nih. Butuh keseriusan itu. Innama arada, sesungguhnya Rasulullah menginginkan bil ilmi dengan ilmu, ilmal amali, ilmu amal. Maksud daripada ilmu yang diwajibkan kepada kita-kita ini adalah ilmu yang berujung pada amal. Apa manfaat ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli tauhid, ahli akidah, ahli tajwid, jebul-jebul setelah belajar ilmu tajwid menggebu-gebu tidak diamalkan. Makanya kemarin aku bilang sama seorang ustadz, kan dia ngajar tajwid saya tenanan. Lalu saya bilang, apa manfaat kamu ngajar tajwid kalau tidak kamu amalkan? Ilmu tajwid kan tujuannya mengamalkan. Kemarin itu yang ngajar Tagoni itu bilang, Kiai gimana saya ajarin tentang lagu ini, lagu itu, lagu itu. Ngapain? Santri nggak paham itu namanya lagu apa, nggak masalah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barak haulah senajan suara mueli. Tapi setidaknya bisa mempraktekkan. Suatu saat kamu akan membutuhkan ilmu itu. Kalau kamu sudah pulang, walaupun suara kamu grok-grok mbok ulangke ning gone santri sing delalah ngepasi suaranya bagus. Yo delalah iso, percaya enggak? Percaya. Seperti adzan itu lho. Gara-gara anak kecil sering dengar adzan pada akhirnya bisa adzan. Tapi kalau tidak duduk mendengarkan itu agak sulit itu. Jangankan kamu, saya jarang duduk bareng aja sulit niru. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Walaupun suara saya welek itu. Kalau ustadznya sudah nggak ngajar sini, kemudian saya yang ngajar, kira-kira bisa nggak? Bisa. Makanya kan jangan hanya sekedar menguasai itu saja, tapi menguasai dengan lagu-lagu yang lain. Wong ilmu yang asli itu melihat, mendengar, lalu diingat. Cuman itu yang asli. Nah, Rasulullah memerintahkan tolabul ilmi. Ini di sini yang dimaksud daripada al-ilmu itu ilmu yang bisa diamalkan. Lah sampean belajar ning gone ilmu umum apa iso mbok amalke? Contoh. Kamu mempelajari luasnya batu karang. Kapan kamu habis ngukur batu karang? Percaya? Mengetahui jaraknya bumi sampai matahari kapan? Kamu belajar gerak jalan lo nyampe koyok ngono. Amalno ndang. Ta surat ta jab. Mene to. Ke depan 5 langkah, tambah 7 langkah, maju jalan. Mamakmu to stres iku. Asem. Bar mondok ning Al Mubarak. Anakku kerasukan jin. Percaya enggak? Percaya. Lu ilmu kalau diamalkan. Setelah dapat ijazah, dibuat ngelamar pekerjaan, alhamdulillah menjadi bupati. Kemudian ilmu itu memplesetkan dirinya untuk tanda tangan yang haram.
Mereka itu kan sudah dapat gaji dari negara. Kenapa masih seperti itu? Naik mobil padahal ya mobilnya dibuat undangan loh. Ngono iku beli bensin itu tuh minta nota. Notanya dilaporkan kepada negara. Apa enggak haram ngono iki? Paham Bupati? Pak Pati? Bupati? Bu iku maknane wedok ya enggak? Pak Pati ini. Nak lanang Pak Pati, nak wedok Bupati. Dengerin ini. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk pajangan. Kitab itu biar dibaca santri ngono. Kamu itu jadi kiai, kitab pajang di ruang tamu. Siapa yang baca? Apalagi lemarimu mbok kunci. Mohon maaf, panjenengan nggak usah tersinggung. Saya nasihatin kiai-kiai yang ada di depan saya, bukan kiai yang di luar. Kalau kiai-kiai di luar, insya Allah kita diwaca terus ya. Waca terus. Saya menasihatin bunyai-bunyai yang ada di depan ini. Paham bunyai? Wes ngerti kalau kamu itu seorang ulama dan seorang kiai, ngerti. Tidak harus dipasang kitabmu di ruang tamu. Percaya gak? Alah. Lah kitabmu terima arba'in tau pasang di ruang tamu buka bupe. Arba'in cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Kang, dengerin itu. Ruang saya nggak ada kitabnya. Itu kitab itu situ bekalnya tak pindah ke santri. Itu saja nggak ada pintunya. Singgena. Nanti kalau kamu jadi ulama seperti itu, jangan meletakkan kitab di ruang tamu. Aku nak dolan ning omahmu, kitabmu wakil ning ruang tamu tak tutup ndasmu. Ya letakkan di kamar toh, dibuat belajar. Kitab-kitab saya kan di kamar. Yang di situ itu yang sudah saya baca. Itu sudah saya baca semua itu. Baca tok tapi. Diamalkan, ilmu itu diamalkan. Alladhi yang huwa alladhi masyhurul wujubi, terkenal wajibnya alal muslimina pada orang-orang Islam, la ghairu tidak selain muslimin. Ilmu yang wajib seperti ilmu tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan Allah toh. Jangan pernah melihat, mendengar, bergerak apapun kecuali tujuan adalah mentauhidkan, yaitu kepada Allah. Bapakmu wis mulai mausan. Ayahmu udah pulang. Kemana orangnya? Oh, tidur di mobil. Jadi ilmu yang paling penting pertama kali ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang menjadikan diri kita ini kenal kepada Allah. Orang itu kalau sudah kenal sama Allah, ya Allah, hidup itu nikmat, lazat, nggak ada apa-apa, nggak ada kesemrawutan hidup, nggak ada. Setiap kamu dengar kata-kata nasihat untuk kamu melihat sesuatu juga nasihat untuk kamu. Kamu itu selalu menilai positif, semua nggak ada yang negatif. Positif semua nggak ada negatif. Faqadit tadhuha, maka benar-benar jelas wajhu tadriji, arah berangsur-angsur. Waktu wujubi dan waktu wajibnya. Ya belajar ya sedikit demi sedikit. Sungguh beruntung yang kamu dilahirkan dari ayah ibu yang Islam. Kemudian kamu dihidupkan oleh Allah di tengah-tengah komunitas orang-orang alim. Ada beberapa orang itu dilahirkan di daerah yang rata-rata masyarakatnya bodoh. Kemudian kemaksiatan merajalela. Nah kita ini kalau bisa itu kalau bisa nih.
Kita membuat strategi itu. Strateginya bagaimana? Strateginya semua santri belanjanya di toko yang tuan rumahnya menutup aurat. Kalau tuan rumahnya nggak menutup aurat, jangan belanjani. Pertama kali itu belanjanya nih wong Islam. Pertama, ini kalau semua orang Islam mau kompak semua, itu warungnya orang-orang non Muslim itu segulung tikar itu. Pada akhirnya orang-orang non Muslim itu masuk Islam. Paham? Begitu juga warung-warungnya orang-orang yang ahli maksiat, nggak pakai kerudung. Jangan dibelanjani. Nanti lama-kelamaan orangnya pakai kerudung. Lama-kelamaan pakai kerudung. Ini strategi ini. Pondok pesantren harus mengatur seperti itu. Kalau warga ada yang nggak taat sama pondok, ya diblokir caranya. Kita punya kekuasaan. Pondok pesantren itu kerajaan kecil. Kecil nak santri ini sidik, nak gede, nak akeh jadi besar. Paham? Wallahu Allah a'lamu, dat yang maha mengetahui. Maksud daripada wallahu a'lam itu berarti Imam Ghazali itu bodoh. Kita bodoh, kamu bodoh, semua orang bodoh. Yang alim adalah Allah, yang maha tahu adalah Allah. Seumpamanya beliau alim, pinter, pengilhaman dari Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa alhamahu birrusdi. Bila mana Allah berkehendak kepada seorang hamba menjadi orang yang baik, maka dipahamkan dengan ilmu agama dan diletakkan di dalam kolbunya kecerdasan. Kamu cerdas. Itu fadlun minallah. Apakah orang ini harus cerdas, Ustaz? Loh, belum tahu dia. Carikan seorang nabi dan rasul yang goblok kayak kowe. Ora ono. Makanya kowe ora dadi nabi dan dadi rasul. Sebab sifatnya para nabi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu ora kok tanggane Siti itu enggak. Fatonah itu cerdas. Fatonah itu cerdas. Dan orang-orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyahkan manusia rata-rata seperti itu, sidik, jujur. Jujur. Artinya jujur ini nak ngomongin tidak terunyur ngawur, jangan. Sidik, amanah, harus amanat. Bisa dipercaya itu loh. Kamu itu jadi makhluknya Gusti Allah dan kamu dijadikan khalifah oleh Allah dan kamu menjadi seorang pemimpin, maka kamu itu tidak boleh mengkhianati atas kepemimpinan kamu. Maaf, halaman berapa ianya? Kalau di kitab saya sih halamannya 16. Menginjak ke 17 ya. Babul bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin itu loh. Wah, jus Kiai, luar biasa, semoga barokah. Ngaji ora tenanan, ngangkat HP. Lah Kiai modern kok. Masyaallah. Ada kiai kuno, ngerti kiai modern. Geleng-geleng terus. Jadi uripe geleng-geleng, astagfirullah, astagfirullah. Kok cekelan HP terus, astagfirullah, masyaallah. Ngisi khutbah yo cekelan HP, innalillah. Ngimami yo cekelan HP, masyaallah. Ngimami kok bianan, lho. Belum tahu dia. Orang yang ngimami itu maca Quran itu. Kalau zaman dulu Quran berbentuk kertas, sekarang itu udah moderat. Sebentar lagi itu para ulama akan membuat Quran berbentuk chip, dideleh nih akan langsung hafal. Ya gitu. Nggak usah gitu, nggak usah geleng-geleng. Kuwabe iki kersane Gusti Allah. Barusan saja saya mendengarkan sebuah ceramah
Kalau sekarang ini saking kita saat ini Ustaz alim sempet maca Quran jare. Niki kula mboten nambahi mboten ngurangi. Rois amin jenengan kula, Rois am. Rois am yang paling panjang. Beliau membahas kalau ulama-ulama sekarang jarang baca Quran. Dari rumah sana ini HP ora ono Quran. Zaman dulu malah kiai-kiai dong laknat sama internet. Hari katanya iblis. Jebul-jebul wonge melu. Enggak bisa seperti itu. Kalau masalah itu individual. Cara pandang itu jangan menurutmu. Cara pandang menurut orang banyak. Banyak beberapa kiai, dengerin. Banyak beberapa kiai mimpinya itu tuh baca Quran satu semalamnya, baca Quran khatam 10 kali. Tidur itu. Baca Quran itu tuh khatam 10 kali. Makanya bangun-bangun karipan loh. Tidur kayak karipan. Rasulullah pernah dawuh, tidurku itu tidak seperti tidurmu. Rasulullah itu kalau tidur itu masih bisa melihat keadaan. Ya sekalian kowe gitu. Turumu mlaku. Turumu mlaku. Digugah kan subuhan bangun malah mlebu pengimaman. Wudu, kok peci kunti peciku, peci kunti. Durung wudu golek peci. Kita cara pandang itu jangan menurut kamu, menurut orang lain. Yang pasti dunia ini akan baik-baik saja. Percaya nggak? Percaya. Jangankan no sing mati kowe. Sing wafat Rasulullah saja baik-baik saja kok. Percaya nggak? Apa kamu nggak tahu kanjeng Nabi itu khairul anam, khairul basar, sayyidul basar. Rasulullah wafat saja baik-baik saja. Akan diestafetkan para ulama-ulama yang kontemporer. Ulama-ulama yang modern. Enggak usah khawatir. Kita kerjip-kerjip menunggu ya. Bayanul ilmi. Keterangan ilmu alladhi yang. Bayanul ilmi, penjelasan ilmu alladhi yang huwa. Alladhi fardu kifayatin fardu kifayah. Di sini menjelaskan ilmu yang fardu kifayah. Kalau ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang menjadikan ubudiyah kita ini sah. Mungkin pengabdian kita kepada Allah, mungkin pengabdian kita kepada hamba-hambanya. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala binisbati seperti baca syahadat, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, itu wajib. I'lam ketahui annal fardu, sesungguhnya fardu la yatamayyazu, la yatamayyazu tidak beda. La yatamayyazu tidak bisa dibedakan. Anal fardu, sesungguhnya fardu la yatamayyazu tidak bisa dibedakan an ghairihi dari selain fardu. Illa bidzikri aqsamil ulumi, kecuali dengan menyebut beberapa bagian ilmu. Jadi ilmu itu ada kalanya yang wajib. Seperti contoh ilmu untuk mengetahui tata cara ibadah itu wajib. Nomor 2, ilmu untuk mengetahui akhlak yang akhlak kamu itu wajib. Jadi ilmu untuk mengetahui cara ibadah wajib, ilmu cara mengetahui tentang akhlak kamu itu juga wajib. Ada kalanya ilmu itu haram. Ilmu haram itu seperti contoh ilmu perdukunan, ilmu membuat raja,
ilmu membuat wifik. Enggak usah gitu-gituan. Ngobati yo ngobati, ora usah gaya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin wah rasa gaya. Rasa gaya. Masyarakat ini enggak bisa dibodohi. Jombekno, rasa gitu. Rasa gaya. Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa. Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa. Jangan. Saya itu pernah. Saya ngantarkan seseorang berobat di tempat tabib, tempat dukun. Beliau itu punya penyakit bol. Paham bol? Penyakit ambien. Jadi diobati. Di waktu itu saya sebagai supir, saya ikut masuk di rumahnya, waduh tamu banyak. Setelah selesai itu, jadi bolnya itu katanya itu disedot pakai keilmuan, ditaruh di godong, jadi ada bole. Saya lihat, bohong, tapi saya nggak ngomong. Aku khawatirku nanti orangnya kecewa. Mau nabar kecewa terus dia gelem bayar aku lah payah. Wong aku sing nyupiri ya. Kalau nggak salah di daerah Blora atau Rembang. Dukunnya itu di daerah sana, di daerah. Kalau nggak Blora Rembang, udah lama. Saya ngerti saya. Itu daging sapi itu. Wong aku ngerti ya. Daging sapi ngerti ya. Itu daging sapi. Jadi mereka itu lalu bapaknya saya tanya, Pak, pancingan tadi pas diambil itu sakit nggak? Enggak Kiai. Terus pakai itu medianya apa? Medianya telur. Jadi suruh beli telur. Jadi setiap ada tamu itu kalau berobat itu pakai telur. Aku ngerti ya. Kalau dia dukun aku baik dukun malah. Saya pernah belajar ilmu perdukunan. Jadi trik-trik ngono iki ngerti saya. Enggak usah gitu. Setelah di rumah masih mengeluh sakit. Masih sakit. Aku mau ngilik ya. Nanti kalau kecewa kasihan. Nak menawa gara-gara sedekah. Kemudian Allah menghilangkan penyakitnya. Jadi kadang-kadang apa itu sembuh itu bukan karena itu triknya dia enggak, gara-gara dia sedekah. Kan diperes bayar sekian juta. Jangankan mereka, wong dokter itu kadang-kadang ngapusi. Saya itu juga ngerti saya. Dokter kadang-kadang ngapusi kadang-kadang itu. Makanya tulisannya dokter itu tulisan rahasia. Nanti ya beli di apotek ini ya. Ini beli apotek ini. Itu sengaja ada bisnisnya sama apotek. Ngerti ya. Jadi nanti apotek ngerti. Oh ini dari Pak Anu. Jadi obat-obatnya kalau yang beli itu tamu biasa paling harganya 10.000, 20.000. Berhubung lewat seorang dokter ya harganya ya 50.000. Ada yang 30.000. Ada yang gitu. Jumlah total 250. Jadi nanti sananya dapat komisi. Ngerti saya. Lah ada rumah sakit ora payu wae diistighosai ya. Ada rumah sakit gak payu itu diistighosai. Mbok yo sujud syukur alhamdulillah masyarakatnya sehat kabeh gak ono sing berobat kan gitu. Lho kok diistighosai ya. Paham? Kamu paham kenapa diistighosai? Gen wong loro akeh. Naudzubillah. Kalau ada sebuah pondok atau ada sebuah sekolahan kok nyampe nggak punya murid, nggak ada santri yang datang, semestinya kiainya sujud syukur, alhamdulillah. Masyarakat sudah pinter semua, sudah tidak butuh ilmu. Syukur itu udah kok masya Allah. Iki ikilah ya Allah. Halah ngerti ya aku. Kowe naran dhewe santri terus anu kan, dan untuk bati kan.
Rantuk duit kan ngerti aku. Ini yang dipermasalahkan bukan pengen nyebar ilmu sebanyak-banyaknya, nyampe diriwangi ke sana kemari. Saya itu sering Pak Yai minta doanya, minta amalannya supaya santrinya banyak bagaimana. Wong ini gini tak duduk ngundake gelas. Lalu saya punya santri gak pernah ndonga. Terus umpamanya santri Al-Mubarak jumlahnya 10.000, nanti kalau sudah 10.000 pengen ngapain? Orang makan paling satu suap dan minum lah satu tegukan kan. Baju paling yang dipakai saja. Umpamanya rumah ini paling sing dinggoni tok tuh. Ya enggak. Tidur tak buanter 2 meter kali 1 kan. Jangan ketipu. Jangan ketipu. Aku ngerti aku kenapa kok sekolahan-sekolahan bahkan ada sebuah sekolahan cari murid iki lho, nyampe sing golekno digaji. Bahkan mereka pengumuman telah dibuka pendaftaran baru. MI, SMP, uang gedung gratis. Gratis. Dapat seragam gratis, antar jemput gratis, mulai gratis kabeh. Ngerti ya. Itu setiap murid itu untuk dana bos dari pemerintah. Nggak usah gitu, nggak ada orang sekolah tuh alhamdulillah. Berarti rakyat Indonesia udah pinter semua. Nggak usah khawatir. Indonesia itu kamu tidak ngajar toh baik-baik saja. Baik-baik saja, nggak usah gitu. Seumpamanya toh sekolah kamu mati, kan di sana ada sekolah maju pesat. Biar Allah itu, nggak usah khawatir. Pondok sini tuh biasa. Dari dulu ya sing diajar paling ngerimo loro tok. Sing siji cah elek, siji cah apik. Sing apik ora ngarah tak urus, mergo wong apik wis diurus Gusti Allah. Begitu juga santri sing elek. Ngapain ngurus santri elek? Ora usah diurus. Ganti kotaki karo Gusti Allah. Dua-duanya enggak perlu diurus, paham? Aku nggak pernah saya bingungin santri. Gimana? Alah gimana? Wal ulumu bil idhofah ilal fardhi alladhi nahnu bisadadihi. Wal ulumu beberapa ilmu bil idhofati dengan disandarkan ilal fardhi pada fardu alladhi yang nahnu kita bisadadihi kita bicarakannya. Maksudnya nahnu bisudadihi, maksudnya yang ada di depan kita gitu. Tanqasimu terbagi. Oh ya siap, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama kitab saya, semoga diberkahi. Orangnya nonton. Ambek. Tanqasimu terbagi ila syariat syar'iyatin. Pada syariat wa ghairi syar'iyatin dan tidak syariat. Ilmu itu ada kalanya ilmu syariat, ada kalanya ilmu tidak syariat. Ilmu syariat itu ilmu yang tidak bisa dipikir. Coba bayangkan coba. Alah rasa dibayangkan. Lah wong pagi-pagi bar tidur, organ tubuh kan enak untuk sehat walandong to. Lho kok malah dikongkon salat cuman 2 rakaat. Boyo 4 rakaat, wong sehat to. Setelah siang, setelah kerja tenanan, kerja bangunan tenanan, awak kesel kabeh, ngangkat koral, ngangkat pasir, ngangkat semen, awak kesel, malah disuruh 4 rakaat. Masuk akal enggak? Enggak. Coba, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Bareng dikongkon salat terus ngasar lagi seduluk maghrib kayak seduluk isya. Bareng isya nyampe subuh kacake waki. Mbok yo iki renggange iki apa 3 jam ngono lho. Ya memang ini syariat ini enggak menurut kamu
Syariat itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak menurut kamu. Dan ini syariat ini nggak bisa dipikir. Gimana coba? Sing ngentut bokonge, sing diwuduni, yang diwuduni wajahnya. Kan aneh kan? Yang melakukan kesalahan pantat atau sing diwuduni gini. Boyo sing diwuduni bokonge. Ya Bang enggak? Gak masuk akal kan? Inilah syariat. Lu wajah ketiga, air ya sulit. Lu kok malah raine kon anu debu iki coba. Alah malah gabul kabeh. Lu rai wis kotor wis berhari-hari tidak dimandiin kok. Malah kon wudu pakai apa? Pakai debu. Aneh kan? Ya memang agama ini aneh. Agama ini aneh. Kamu lagi ngerti kiai wae aneh. Ana rasa ngerti kiai ngerti awakmu dhewe lah aneh. Ngerti kowe aneh. Coba awakmu itu dulu itu kamu kan paling rong gila atau kamu. Lho kok iso lonjonge koyo ngene iki lho. Lho wi modote ndek kapan? Sampean lu modo greg kan gitu kan. Coba rambut kamu memanjang. Lu modote kok ora kroso gitu. Ora dunia ini loh. Matahari ini, bumi ini mutari matahari. Ada matahari, bumi mutar. Satu hari satu malam mau nyampe lagi. Padahal bumi berhenti, ada pesawat jalan ngubengi bumi. Satu hari satu malam nggak nyampe loh. Nggak nyampe. Berarti muternya bumi itu betepol. Kalau muternya bumi cepet pol lho kok pecine dhewe kok ora kebur. Ya nyantai bae. Sampean jalan yo aman-aman ae. Ya enggak? Ya. Ada orang meme kapuk yo kapuke ora kebur. Padahal mubenge anteng lho itu. Bumi itu mubengnya kenceng banget itu. Wong pesawat itu seperti itu kok. Long 9 jam lu, 9 jam dari Jakarta, jadi Soekarno Hatta menuju King Abdul Aziz 9 jam lu itu. Itu kalau kamu lihat peta itu, terima cidu, padahal bumi ini mubeng kok. Bumi itu mubeng, gak masuk akal ya. Wa'ani dan aku harap wa'ani dan aku menjelaskan bisyari'iyati dengan syariah ma sesuatu ustufida yang diarab faidah, ustufida yang diambil faidah minal anbiya'i dari beberapa nabi, sholawatullahi semoga rahmat ta'zim Allah alaihim kepada al-anbiya wassalamuhu dan keselamatan Allah. Wala yurshidu wala yursadu dan tidak ditunjukkan al-aqlu akal ilaihi pada ma. Pokoknya makna daripada ilmu syariah itu ilmu sing gak masuk akal. Ilmu itu benar-benar dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa taala. Coba toh. Nikah dengan seorang wanita, mas kawinnya cuma 100.000. Lu kok iso halalan thayyiban bisa dimiliki sepanjang hidupnya. Sementara beli perempuan yang ada di tempat-tempat karaoke bayare wis 1 juta. Nggunaknone mung semalam tok. Lu kok malah haram, coba. Bayare wis larang, haram sisan, coba. Sementara kamu nikah sama mbak-mbak gitu 100.000. Ngono kuwi ikhlas e, Pol. Ngono kuwi tak duwite mbok jaluk meneh mbok tuku rokok. Ngono kuwi halalan thayyiban jadi istri selama-lamanya. Gak masuk akal kan?
Sing murah malah halal, sing larang malah haram. Ya memang seperti ini ya. Agama ini nggak masuk akal lah. Agama kok mau pikir ya kesiramu meletak. Iya. Meletos ya pikiran kamu. Lah wong wayah panas malah diwajibke poso. Mbok yo iki poso iki wayah bengi. Jadi awit maghrib nyampe pok subuh. Iya apa enggak? Saumamane kowe pengirane paling ngono ndak. Sayang kowe menungso ya. Apakah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak sayang sama manusia? Justru Allah sayang. Allah itu sayang. Kalau puasanya itu malam itu malah mandorot itu. Kalau enggak bisa bikin dong. Kowe nak bengi ngelewat terus bahaya ini. Kenapa orang dalam keadaan puasa jima haram? Lebih jima itu butuh tenaga super. Lah poso ki lemes ya malah. Itu secara akal itu. Orang itu kalau puasa secara otomatis malas jima bojone awake. Lah wong ngangkat sirah wae kabutan kok malah. Pengene lek turu terus malah jima bojo. Lah barangnya mengkeret deh. Lah barangnya mengkeret ya iso mlebu itu. Artinya kan memang ini agama ini enggak masuk akal ya. Kalau saya punya pendapat bahwa planet bumi itu bentuknya seperti kaleng kue monde Pak Yai. Oh iya. Betul 100 untuk kamu. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bumi bentuknya seperti kaleng kue. Kaleng kue monde itu. Paham ya? Kaleng kue monde. Pokoknya musuh bodoh itu anggere ana tulisane monde kaleng kue. Iki cara bapake iki. Awak dhewe jangan kalau mengetahui bumi terlalu luas ya. Lah wong kamu tak tanya pojoke cowek itu di mana, kamu nggak bisa menemukan kok ya enggak? Pojoke cowek iki lho. Nek tak takoki pojoke bola ora roh. Pojoke ndok ora roh. Long lagi ditakoki ayam sama telur dulu mana saja. Kowe bingung kok ya. Abi ngomong meni ayam ngono, wong ayam itu mentune saka ndok malah. Abi meni ndok ngono wong ndok iki mentune saka ayam kok. Pokoke kembulet terus sih. Wala yursadu dan tidak ditunjukkan. Wala yursadu dan tidak ditunjukkan al-aqlu akal ilaihi pada ma. Mithlal hisabi. Semisal matematika. Kalau matematika ini kan ilmu akal. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Ngono iku to enggak perlu disyariatke. Makanya enggak ada to wahyu wahyune Kanjeng Nabi dumatan tentang ilmu matematika, enggak ada. Kenapa seperti itu? Enggak usah pakai wahyu, otak manusia sudah bisa menghitung. Itu walaupun ilmu matematika bisa diakal dengan otak manusia, itu hukumnya fardu kifayah loh itu. Kok nyampe enggak ada orang yang mengajar ilmu matematika, nyampe orang-orang goblok kabeh. 5 tambah 5 4 ngono. Ditakoki driji kamu ada berapa? Ada 1 2 3, ada 7. Bahaya itu. Ilmu matematika ini termasuk ilmu fardu kifayah. Nyampe orang nyampe gak ngerti ilmu matematika semua, iku dosa kabeh. Tapi apa ada ceritanya orang nggak bisa matematika? Yang dimaksud matematika di sini sing penting paham tambah-tambahan, ping-pingan, kurang-kurangan, bagian wis kuwi tok. Adapun menghitung ngono ini itu.
Itu tugasnya wong kalangan-kalangan tertentu itu. Seperti jarak percepatan suara, jarak anunya angin gitu. Terus energi, terus kadar air. Wala tajribah. Wala tarjibah, dan tidak percobaan. Mislat tibi, seperti kedokteran. Ilmu kedokteran kan ilmu uji coba. Oh kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini kan itu. Ada orang punya penyakit apa? Darah tinggi. Oh biasanya kalau orang punya darah tinggi gara-gara sering hasut, sering benci, sering marah, sering nggak cocokan, ini kan kena penyakit darah tinggi kan. Walas sama, wala yursadu itu ya apa bak yo? Wala yursadul aklu apa itu? Iya. Wala tajribati mislatib wala simai, dan tidak mendengarkan misal lugati seperti bahasa. Orang bisa ngomong itu sengaja itu modalnya itu mendengar ya sih. Akhir mendengar, makanya orang-orang buta bisa ngomong. Orang-orang buta kan bisa ngomong. Wong kamu tidur wis merem wae. Temen kamu nakoki kowe. Kowe kudu turu ora. Lho kok merem. Ditanya masih bisa ngomong padahal pakai merem ya. Makanya lugat itu lewat sama, lewat mendengar. Fal ulumu, maka beberapa ilmu allati yang laisat yang tidak ada bisariyatin dengan syariat, tanqasimu terbagi ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madmumun. Ila ma pada sesuatu huwa ma mahmudun terpuji, wa ila ma dan pada sesuatu huwa ma madmumun tercela. Ilmu itu ada kalanya yang terpuji, ada kalanya yang tercela. Ilmu yang terpuji itu adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas. Itu namanya ilmu yang terpuji. Tapi kadang-kadang ada ilmu yang tercela. Seperti contoh ilmu ngapusi. Ilmu ngapusi itu ilmu hipnotis itu loh. Itu belajar ilmu hipnotis itu haram. Terus sampean iso nyulap duit ngono kuwi terus hebat ngono. Gawe ngapusi cah cilik-cilik ngono. Dengerin ini. Pernah suatu ketika saya diundang di mana? Di Jakarta. Meneliti apa itu merah delima. Naik pesawat itu nyampe Jakarta, dijemput. Merah delimanya dimasukkan di air. Cus, merah. Dimasukkan di air toh merah semua ini. Sana merah semua ini. Gimana Pak Yai itu merah delima apa enggak? Aku zaman dulu itu aku di Bisaro 5 juta. Zaman dulu banyak nih. Saya bilang bohong itu aku. Loh, kok bisa bohong Yai? Itu listrik itu. Itu lainnya murup itu listrik kan. Gak percaya. Terus aku bilang gini, udah gini aja, pecah. Dan nanti seumpamanya dipecah itu isinya batu gimana? Kamu minta apa? Uang 1 miliar. Apa kata saya? Orang terima 1 miliar tok. Potong leherku. Dan takut dia. Potong leherku, takut dia. Pada akhirnya terdulung kelundung. Saya ini nak terima
Pesulap merah. Cah cilik. Pesulap merah ngomentari Ibu Eda Dayak itu. Yang menyembuhkan apa itu orang-orang yang anu. Orang itu toh kalau ada orang melakukan kebaikan, nggak usah direseni. Lagi pula kan beliau kan ngobati di pasar-pasar, tidak tarik harga. Paling beli minyaknya. Ya kalau beli minyaknya orangnya jual lagi pula kan minyaknya harganya cuma 50.000. Nggak usah direseni. Itu tipu-tipuan itu. Itu anu ngopo, sampean nggak usah gitu. Semua orang hebat itu titipane Gusti Allah. Percaya nggak? Percaya. Lagi pula Bu Ida Dayak itu orangnya Islam, agamanya Islam. Tapi kok nggak pakai kerudung? Ngelah rumang syamu, nih tonggomu udah agak sindra kudungan. Mungkin rasa gaya. Sing doning tempat-tempat karaoke tak kok anong orang Islam kabeh. Nanti kalau hari raya itu loh, Mang Medio sing joget ning gone anu. Engko bar joget engko malah salat. Enggak usah gitu, orang itu enggak usah anu. Lagi pula Bu Ida itu kan rapat ayu itu, sapa lho sing sahabatnya. Wong aku ngerti dhewe ora sahabat to. Wis dibahas orangnya enggak pakai kerudung ini Islam mau begitu ngopo. Sampeyan kok gitu aja. Yang panjenengan melihat orang enggak sholat aja santai aja. Mereka itu melakukan kebajikan, menolong orang. Dari hasil penelitian saya, Bu Eda ini memang ahli tulang, ahli menata tulang. Ya cuma ya namanya orang kan penuh dengan sensasi itu. Kenapa orang miskin itu disebut Allah di Al-Quran sampai banyak? Kenapa coba? Karena orang miskin itu penuh dengan sensasi, penuh dengan gaya, ya kan? Penuh dengan gaya. Abi masa lu kan? Mesti sila. Mbok yo langsung belanja di pasar, mesti sila ngeluh aku, rono duit. Makanya kan namanya kan diabadikan deh. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Keren kan? Namanya disebut oleh Allah miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini wala wong fakir karo miskin keren guys. Sering disebut Gusti Allah. Itu berapa ratus itu. Pokoknya sampean-sampean tahu pokoknya luar biasa. Nyampe Rasulullah pernah mengatakan Allahumma ahyina miskina. Saking kerennya wong miskin nyampe Kanjeng Nabi pengen dihidupkan oleh Allah dalam keadaan miskin. Berarti lah kita ini yang kere-kere ini kan bolone Kanjeng Nabi kan. Bolone Kanjeng Nabi. Wa amitsna miskina. Kanjeng Nabi minta supaya mati dalam keadaan miskin. Dilalah Kanjeng Nabi wafat itu miskin tenan. Bahkan Rasulullah itu masih punya hutang baju kere di tempat orang Yahudi. Wahsyurna ma'al masakin. Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, kelak di akhirat bangunkan kami di padang mahsyar bersama dengan orang-orang miskin. Pokoknya yang kowe miskin toh, besok ning sisihmu Kanjeng Nabi. Tapi nak kowe sugih to manggone di pojok watu ngono ya. Ra ketok Kanjeng Nabi. Sayang disayang, rata-rata orang itu kalau doa lebih seneng kaya daripada miskin. Boleh sekali-kali ya Allah miskinkan kami kan. Biar bisa bertemu dengan Rasulullah kayak gitu kan. Fal mahmudu ngajinya nyampe subuh. Tidurnya setelah sholat subuh. Anu Ustaz, an-naum fi subah yurisul faqra. Tidur di pagi hari mewariskan fakir. Itu tidurnya orang keset sing gak mau kerja. Lah kita ini kerjanya ini lemburan malah. Kerja kita ini lemburan malam. Pagi hari baru tidur.
Lah sing didhawuhi Kanjeng Nabi itu orang yang keset, malam hari yo keset, pagi hari yo keset, siang hari keset. Itu sing yurisul faqra gitu. Tapi kalau kita enggak. Fal mahmudu, maka yang terpuji ma ilmu yartabitu yartabitu yang menghubungkan bihi dengan ilmu. Ma ilmu yartabitu yang hubungan atau yang menghubungkan bi dengan dengan ilmu masalihu umuri dunia, beberapa kemaslahatan beberapa perkara dunia. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang menjadikan perkara dunia, hidup di dunia ini jadi baik. Itu namanya ilmu yang terpuji. Pokoknya urip ning donya apik, ilmu yang terpuji. Kalau ning donyane elek ya enggak. Makanya ilmu hipnotis itu enggak benar itu. Ya mungkin niat kamu pertama kali biar ya hanya sekedar tahu saja lah. Jadi kita tahu trik-triknya, orang cara apa menghipnotis orang. Jebul-jebul malah jadi lengganan. Angger ana wong ning bis langsung mbok hipnotis, pada akhirnya tasih mbok colong. Ilmu-ilmu semacam itu jangan dipelajari. Ilmu sihir itu ilmu-ilmu ngapus-ngapusinan itu. Ilmu sihir itu ilmu ngapusi. Katanya nyedak ngene. Mbak, siapa namamu? Lihat nama saya, Mas siapa? Oh, nama saya Bram. Jenengane Ibrahim, Mas Bram. Bram, kamu udah nikah Mas? Belum. Sama si jomblo. Alhamdulillah itu ada itu delir 7 juta itu milik saya itu. Itu namanya ngapusi, paham? Nah, Mas ini kerjanya apa? Saya ini saya itu Kapolri saya ini. Loh, kamu nggak tahu ya? Saya itu sering tampil di televisi. Saya ini Kapolri sih. Coba ditahu, takoi Kapolri itu singkatan dari apa tuh Mas? Juga ngerti aku. Ngapa sih ketok? Masa ono Kapolri bentuknya kaya ngono. Berhubung sing diomongi wong wedok kampungan, ya mantuk-mantuk ae. Langgenah. Katibi seperti kedokteran, wal hisabi dan matematika. Ilmu kedokteran, ilmu matematika. Sebabnya orang itu kalau tidak ada dunia ini, kalau tidak ada dokter yang ngobati penyakit, terus bagaimana juga? Makanya yang perlu dikembangkan itu ilmu kedokteran, orang kok ilmu perdukunan. Kalau ilmu perdukunan atau ujung-ujungnya itu hapus-hapus. Ujung-ujungnya hapus-hapus, tipu-tipuan. Bri, mobil ini parkir ke Bri. Kontaknya ning kono iki. Jadi kalau kamu sakit itu yang benar itu datang ke dokter di rumah sakit. Orang kok malah datang ning gone dukun. Dukun itu naraudu ra rukun. Tor duwite kudu kontan. Duit kontan. Duwite ra kontan ra tenanan dukune. Mereka atau yang ngobati orang tidak sukarela dengan mentarif sekian-sekian, kelak di akhirat atau akan disepertikan itu oleh Allah. Saya ini di pondok ini saya nggak berani ya. Walaupun ini ada iurannya 500.000 itu nggak berani terus kudu 500 enggak. Ya semampunya.
Orang kursus itu kan 1.500.000. Itu nggak pernah saya. Ya semampunya. Padahal itu untuk makan dia sendiri. Semampunya. Dan panjenengan hidup di sini ini yang mencukupi bukan saya mencukupi Gusti Allah. Saya mencukupinya mana Gusti Allah. Aku memberi pengumuman di media sosial bagi wali santri yang telat-telat sudah saya maafkan, langsung serentak dono sing transfer aku blas ya. Setelah itu sampai sekarang nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillah, berarti wali santri cerdas kabeh. Perlu ditiru gitu. Wal hisabi dan matematika. Wadhalika itu mahmud, ilmu mahmud yang qasimu, ilmu yang terpuji itu yang qasimu terbagi ilama pada sesuatu huama fardu kifayatin fardu kifayah. Ada kalanya fardu kifayah. Wa ilama dan pada sesuatu wa ma fadilatun utama. Walaisa dan tidak ada bifaridotin dengan fardu, dengan wajib. Jadi konon cerita ilmu itu kan ada dua. Ada kalanya ilmu wajib, ada kalanya yang tidak wajib. Kalau ilmu wajib itu seperti contoh ilmu mengesahkan Allah, ilmu ibadah dan sebagainya itu wajib. Ada kalanya yang tidak wajib. Ada kalanya yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu ada kalanya yang makruh dipelajari, ada yang haram dipelajari. Pokoknya ilmu sulap itu haram hukumnya. Aja mbok pelajari. Kamu ora usah melu ngerti. Walaupun kamu guyon, kamu bekok ngenamu to mbok bekok ngene. Terus pengen ngene. Sini. Tak wenehi anu, tak wenehi isi salah. Kowe ngomong ngono. Kamu ngomongnya mana kecil ngomong piye? Tak beri isi salah. Terus anu mbok ngono. Ngono ki termasuk ngapusi. Lah ngene iki aja mbok tiru. Terus mbok pelajari. Paham? Dengerin itu. Cacile mbok apusi ngene. Kowe ning anu to ning apa? Ada sinar terus anakno. Kok. Terus mbok gawe medeni cacile. Cacile wedi. Enggak boleh. Paham? Dengerin itu. Bagaimana hukumnya ngapusi untuk kebijakan? Enggak apa-apa. Kalau untuk kebijakan. Seperti contoh, ono apa? Ono ngadul STOT kebetulan kamu rapat tahun di duit. Anakmu dolanan ning ngarep omah terus kowe ngomong, "Mlebu, ono wong golek wong. Ayo mlebu kabeh." Ono wong golek wong. Ada orang mencari orang, ayo masuk semua. Terus mbok tutupi, Apa-apa? Ada orang cari uang. Teat. Itu jual es lho, Pak. Enggak, cari orang. Kayak apa-apa itu. Dulu ibu saya itu kalau pengen ke pasar pamitnya sama anak-anaknya ngomong ini. Aku tak ngising. Aku tak takziah aku padahal di pasar. Sebabnya kalau di pasar kan anak-anaknya udah ikut nangis terusan. Di antaranya saya juga gitu. Apa mana yang bakul malah melu. Dulu itu kalau ke bakul itu ke tetangga kampung. Isi itu baru. Ini kampung ini banyak warung itu tuh setelah ada santri. Dulu yang nggak ada warungnya, nggak ada. Dulu yang nggak punya warung itu yang nyuruh saya itu.
Dulu santri baru 2. Saya ngomong sama Is buat warung. Insya Allah santri Al-Mubarok akan banyak. Apa kata Is? Aku nggak punya modal, Mas. Uang kamu berapa? 200.000. Udah 200.000. Setelah itu datang lagi ke tempat saya. Mas, Kang, supaya laris gimana? Gampang, tak suwe. Sehingga sih tak hapusi. Eta. Saya punya minyak, saya ambil. Ini minyak penglaris ini, aku bilang gitu. Ya, lembah dukun. No. Terus tak tanam. Jadi rumahnya isi ada tanaman apa itu minyak. Sing asli ora kok dadekno kuwi laris enggak. Cuma kadang-kadang wong awam nak dionokno langsung mantep atine. Pada akhirnya terus dia mendirikan toko. Alhamdulillah nyampe sekarang. Itu satu rumah. Kemudian orangnya kan membuat rumah lagi itu. Itu di depan rumah itu, di depan musola membuat rumah lagi itu. Setelah jadi aku bilang biar ditempati santri barokah omamu. Wong desa nek diomongin barokah kan seneng kan. Pada akhirnya sampai sekarang tempati santri ini. Barokah ya. Kalau saya bukan saya bodoh tidak bisa membuat toko. Enggak, saya ini orang cerdas ya. Loh kalau saya enggak cerdas, tidak ada susu datang kemari. Anaknya ana susu merom ini lah cerdas. Ora usah digoleki moro-moro dhewe. Paham? Nah iki susu rego murah. Engko nek wis ning kamar ana susu regone larang. Amma fardul kifayah. Adapun fardu kifayah fahuwa, maka fardu kifayah kullu ilmin, setiap ilmu, la yastaghni, bahasa Jawane sih la yastaghni kang ora semugih, artinya dibutuhkan gitu. Tidak bisa tidak gitu. Ngene iki bahasa Indonesiane bingung kok. La yastaghni, yang tidak bisa disampingkan anhu pada ilmu fi qawami umuri dunya, fi qawami umuri dunya, untuk menegakkan beberapa perkara dunia. Katibi seperti kedokteran. Ilmu kedokteran kan mau tidak mau harus ada itu. Tanpa ilmu kedokteran nggak bisa itu. Dan nanti kalau ada orang sakit gimana juga? Marang ini Mbak Dukun dihapusi meneng. Ngomong meni operasi jebol-jebol diiris ke apa? Daging sapi. Jadi dukun-dukun itu sudah menyiapkan itu. Itu daging sapinya taruh di kulkas itu. Ngerti saya. Nah yang ini jus. Lah wong sing digitukan kok santrine gitu. Saya itu pernah sowan nggone orang kiai. Kebetulan ada orang yang sakit. Jadi ada ibu-ibu membawa anak putrinya sakit. Setelah itu kiainya manggil, wis tak ramal loh, iki mesti kok manggil santri ini, manggil tenane. Cung, dalem yai, menek cung. Ya. Kuwi tenanan iso semaput kabeh. Sing ra semaput Velda tok. Nah Velda ilmune gegeden. Itu toh kiainya itu. Langsung semaput. Kelput. Terus nyakar-nyakar. Setelah itu toh kiainya ngomong gini. Dari mana kamu? Saya dari hutan.
Saya dari Alas Roban. Saya masih ingat nih. Sampai sekarang Alas Roban. Namamu siapa? Nama saya Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kamu mengganggu ini? Alasannya aku ngerti nggak? Nah, tapi saya melihatnya hapus-hapusan. Lah ngono ki iso lho. Lah santriku ngerti takon apa tak kompak dhisik terus Vildam ini nggo anake terus. Begitu anake Khalida. Tak ono lak mantep pal janjane pengen nyalam temle 1.000 malah jadi 1 juta. Ngono kuwi apa coba? Ngene iki santri ini takoki, "Ini supaya sembuh bagaimana?" Supaya sembuh harus menyembelih kambing. Wis mulai ya. Lah kambing itu mahal. Nanti kalau seumpamanya ayam boleh enggak? Enggak boleh. Lah kamu ini orangnya orang fakir ini. Enggak bisa. Nah kira-kira umpamanya ayam boleh apa enggak? Enggak bisa. Lah seumpamanya tidak disembelihkan kambing, seumpamanya ayam. Nah terus gimana? Nanti 1 minggu lagi mati juga. Wis poleng ngerti aku. Tak batin saiki. Seumpamane wong enom tak jotos tenan kiai ini. Tuwa kiai ini. Rasa dijotos jarke mati. Enggak usah gitu. Enggak usah gitu. Makanya al-kahin wal murtahin dakhalan nar. Mbah dukun sama orang yang datangi tempatnya dukun, dua-duanya ahli neraka. Jangan datang ke tempat dukun. Dihapusi ujung-ujungnya kalong duite. Kemarin itu di mana? Di Banjarnegara ya? Di Banjarnegara berapa orang? Dukun pengganda uang yang dibunuh berapa juga? Yang ditemukan mayatnya 12 itu. Itu dulu waktu aku masih muda, pernah itu ke sana saya. Pernah itu ke sana itu. Saya datang ke tempat dukun di Banjarnegara. Desamu ya? Kamu Banjarnegara kan? Semoga nggak jadi dukun pengganda uang. Nyampe sana itu orangnya padahal ada. Jadi kebetulan saya datang bawa mobil tuh, orangnya jagungan sama tamu. Langsung saya masuk. Nggak ada orang. Istrinya tak tanya, "Mbak, di mana suami panjenengan?" Mas pergi udah ini. Bohong. Tak gelidah gitu. Aku udah persiapan, saya bawa senjata. Pistol dalam sarung. Senjata. Nanti kalau terjadi apa-apa, saya khawatir kalau terus mereka langsung membunuh itu loh. Rumahnya buateng. Pada akhirnya nggak berhasil. Saya bawa 2 mobil itu, gerebek rumahnya. Kemarin saya baca di YouTube. Saya menang ahli meneliti YouTube saya. Dukun pengganda uang di Banjarnegara. Itu yang mati itu banyak orang Lampung. Ini dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah merenggut 12 nyawa. Korban mulanya diajak tersangka untuk melakukan ritual di kebun miliknya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Ternyata di sana korban dibunuh memakai cairan maut. Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jateng, Kombes Pol Slamet Iswanto mengatakan, tersangka mulanya meminta korban meminum klonidin atau obat penurun hipertensi. Obat tersebut membuat orang mengantuk. Sewaktu korban lengah, korban diracun menggunakan potasium sianida. Ia melanjutkan efeknya sangat cepat, bekerja di dalam perusakan sel 1 hingga 5 menit. Dalam dosis yang banyak, mati dalam hitungan menit. Berdasarkan hasil autopsi, jejak potasium sianida ditemukan di tubuh Parianto, salah satu korban Mbah Slamet.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Jateng, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah korban lain dibunuh menggunakan cara yang sama atau tidak. Dari pemeriksaan tuh, dulu saya itu ngerampungi dukun-dukun pengganda uang banyak ini. Yang saya pernah jadikan 12. 12. Saya disewa sama polisi. Jebul-jebul berbahaya. Sebabnya kalau pengganda uang ketemu itu terus tak laporkan polisi itu. Jebul-jebul yang nyampe di polisi, oh ya malah todong polisi uang. Pada akhirnya saya merasa dosa ya. Jadi pengen menghilangkan dukun pengganda uang, tapi kenyataannya polisi memanfaatkan. Saya ngertinya itu pernah suatu ketika saya ditelepon sama orang Kediri. Ini Kiai Muharrar ya? Iya, ada apa? Datang ke Kediri, saya bunuh kamu. Ada apa Pak? Ada Pak? Kamu itu, kayak saya itu yang namanya ini yang kamu laporkan ke polisi. Saya ditodong sama polisi 100 juta. Sekarang saya sudah keluar. Tak batin wah. Jebule polisi ngene iku. Polisi pol-pole ngapusi. Maksud saya bukan semua polisi lah, oknum yang itu. Jangan tersinggung. Ya. Sebabnya yang saya alami gitu. Makanya setelah itu saya nggak mau. Setelah kejadian itu setelah 12. Makanya ini orang mati nyampe 12 nih. Kok podo persis karo sing tak penjaraake 12. Nah, itu semuanya itu toh. Pada akhirnya toh, ya ujung-ujungnya itu toh diperas sama polisi. Makanya kemudian saya nggak mau lagi. Bahkan ada seorang dukun ngeben sama saya. Kiai, kita damai saja Kiai. Duh, maksudnya gimana? Panjenengan nggak usah nggak usah melaporkan dukun-dukun pengganda uang. Gini aja, Kiai 1 bulan minta berapa? Coba, tak lakoni lah sugih dadak. Jujur malah jadi bose dukun pengganda uang. Coba, saya itu jadi antar dukun pengganda uang itu punya jaringannya banyak itu. Kalau di Banjarnegara itu diracun sistemnya. Suruh minum. Racun mati, pateni duit diambil, pendem. Yang digitu kan udah nyampe 12 itu. Dipendem dengan pekarangannya. Nah, dipindah. Setelah itu kapok saya. Bukannya menyelesaikan kemaksiatan enggak, tapi malah nambahi wong maksiatnya. Lah polisi ini pada akhirnya seperti itu. Naudzubillah. Katibi seperti kedokteran idhuwa. Karena atib doruri. Doruri itu artinya itu sangat penting ini. Doruri itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, namanya doruri. Seperti contoh makan kan doruri. Ngguyu cekikian kan doruri. Apa iso kowe kon mencucu terus? Enggak bisa. Terus apa iso kamu kon bagi kon ngguyu terus enggak iso. Ya kadang ngguyu, kadang mencucu. Kadang ya ana sing sempele ning sisa cagak. Fi hajati baqail idh huwa daruriyun. Daruri ki penting. Fi hajati baqail abdani. Untuk kebutuhan tetapnya badan. Kalau ngikuti makna ya beberapa badan karena jamak taksir. Wakal hisabi dan seperti matematika. Fa innahu maka sesungguhnya hisab daruriyun daruri. Daruri itu darurat, daruri. Darurat itu artinya penting. Fil muamalati
Fil muamalati pada muamalah. Muamalah itu transaksi ini. Yang sampean dia iso hitung-hitungan. Ala ngedoli, ada orang beli baju ke tempat kamu diwane di 100.000, harganya kan 50.000. Ya? Semestinya kan susuke 50.000, dihapusi karo sing tuku. Kurang Mas kok 50.000 tok. Susuke iki ya 80.000. Terus mbok tambahi meneh. Sehingga belajar ilmu matematika itu penting. Yang ngasih tau ilmu-ilmu semacam itu tidak harus sekolah itu kan setiap hari kan udah bisa. Anak-anak saya kan bisa hitung-hitungan kabeh. Masalah duit wala Obama itu pilih umi wit gitu. Dimana tawane duit 2.000 moh hijau gitu. Tawane kuning moh hijau 50.000. Kita lagi umur setahun 2 tahun nih. Nek umure koyo kowe ngene wala. Wa qismatil wasaya dan membagi wasiat wal mawarithi dan beberapa warisan. Wa ghairihima dan selain wasaya wal mawarith. Kalau nggak paham matematika terus gimana? Kayak bagi warisan, bagi wasiat itu kan ada bagi-bagian, ada tambahan, ada kurangan, ada kalian kan gitu. Wa hadhihi ini hiya hadhihi al-ulumu beberapa ilmu allati yang lau khola lamun kosong al-baladu daerah aman dari orang yakumu yang menempati, yakumu yang mendirikan, artinya iki wong iki apa itu mengajarkan itu loh. Biha dengan hisab, biha dengan al-ulum. Haraja maka dosa adul baladi ahli daerah. Kalau nggak ada sama sekali orang yang ahli ilmu matematika, orang yang ahli ilmu kedokteran itu dosa kabeh itu. Makanya ya harus ada orang yang ahli seperti itu. Makanya seumpamanya Jumatan, wajah Jumatan ada seorang satpam yang tidak apa, ikut Jumatan, ada polisi yang harus jaga di anu. Ya secara hukum ya nggak masalah. Karena Jumatan itu ya wajib bagi mereka yang mampu. Karena mereka kan nggak mampu, tugas. Kon Jumatan KB loh, milik Polres diobong karo masyarakat. Ya. Iya. Dan anak kiai ngono. Tidak pernah menyelesaikan sing berat-berat. Koyok polisi kan sering. Yang berat kenapa polisi cekeli tembak juga. Gara-gara seperti itu. Wa idza qama, dan apabila sudah ada yang berdiri biha dengan hisab, artinya berdiri itu dia sudah mempelajari ilmu hisab. Wahidun, satu, kafa maka cukup. Wasakoto dan gugur al fardu fardu anil akharina dari yang lain. Fala yata'ajjabu maka jangan heran min kaulina dari ucapanku inna tiba sesungguhnya ilmu kedokteran wal hisab dan ilmu matematika min furudil kifayati dari beberapa fardu kifayah. Nah cara Imam Ghazali, nah cara kiai-kiai lain juga beda kepala beda. Kamu nggak usah bingung-bingung. Ini cara Imam Ghazali ada orang wudhu di keran. Wudhu. Ini airnya lah mustakmal. Ini kitab-kitab mustakmal. Sehingga air yang ember yang barusan dibuat wudhu nyiprat itu tidak boleh dibuat cewek.
Dia tidak boleh dibuat cebok. Sebabnya mustakmal. Tapi kalau Imam Ghazali enggak. Ini enggak mustakmal ini. Kenapa enggak mustakmal? Ya kerane milih terus. Milihnya nih gone tandon-tandone gudi pol. Tandone ada sanyo nyoblos bumi ini nyedot air nih gone laut. Banyune sak laut. Ini ya tohir mutohir. Saya lebih cenderung ngendikane Imam Ghazali. Itu setelah saya teliti orang mau Imam Ghazali saja. Imam Haromen juga fatwa seperti itu. Lalu sampai nak mandi jinabat, banyune terima satu ember ngene, halah nyiprat, halah mustakmal. Kalau kamu nggak ngikuti pendapat Imam Ghazali mustakmal itu. Yang benar ya Imam Ghazali itu, nggak mustakmal. Sebabnya kerane hidup, kecuali kalau kerane mandek loh ya. Paham? Kerane mandek, kamu adus nyiprat. Lah itu. Nek pengen nguyo, nek uyoi cah wedok kuwi. Banter kaya sanyo. Tak kira ben gembes. Nguyo, iku nyiprate tekan apa? Tekan ember. Dengerin yuk. Itu ratrimo mustakmal, najis ya. Itu dalam mazhab Syafi'i itu walaupun berubahnya enggak kelihatan najis. Tapi ada ulama yang mengatakan ora ketok ngono. Ana sing ngomong ora najis, ora ketok. Nek ketok langsung banyune dadi kuning. Ya ulama akeh, Mbak. Wong alim itu akeh. Rumangsamu Pak Suroto gak ngalim ngono. Pak Suroto ngalim di bidang ngirim sego pas wayah buka. Ngalim dia. Pinter. Wisung-wisung pinter dia. Fa inna usulas sonaati, maka sesungguhnya pokok beberapa pekerjaan aidon juga min furudil kifayati, dari beberapa fardu kifayah. Kal falahati, seperti pertanian. Lu wong sa Indonesia enggak ada yang tani semua, itu dosa itu. Dosa itu. Kecuali walaupun tidak ada pertanian tapi bisa beli bahan pokok, mungkin lewat Malaysia, mungkin lewat Singapura, mungkin negara-negara lain. Negara yang nggak ada pertanian itu Singapura. Di Singapura itu bahan-bahan pokok, sayur mayur itu kiriman dari Indonesia sama Malaysia. Sama mana ya orang Indonesia mutung mau ngirimi kono. Mereka mangan nih orang Singapura. Tapi orang Indonesia rentuk badi. Tidaklah saling membutuhkan. Wal hikayati, wal hiyakati ini, wal hiyakati dan pertenunan, maksudnya nanon baju. Kalau nggak ada orang nanon baju, terus kamu pakai apa juga? Pakai godong, totol pite, suwek. Wasiasati dan politik. Politik itu juga itu fardu kifayah. Lu wong sak Indonesia kok wong orang Islam enggak ada yang main politik, ya dosa kabeh. Harus ada yang main politik. Makanya di waktu ada orang kok nyampe njegunin politikan. Kamu ora usah melu ngelek-ngelek. Lu gimana itu kok main politik lu? Memangnya hidup ini harus ada politiknya. Kalau enggak ada politik gimana coba? Siapa yang nanti yang menguasai? Kalau di Indonesia terus dikuasai non muslim kabeh terus gimana coba? Undang-undang ganti ya. Berketuhanan Yesus Kristus mumet tuh ya. Balil hijamah. Balil hijamati, bahkan perbekaman. Bekam itu nyedot darah itu. Sebabnya orang itu kalau nggak disedot darahnya itu nggak bisa sehat. Zaman dulu ini beda dengan sekarang.
Ini orang-orang yang pakanannya daging. Sampean daging ngenteni nak mbahmu mati. Ngono bae pite siji dipangan wong sak kampung. Disirewet-rewet. Soto ya. Orang Arab itu ayam siji itu mangan itu ayam siji. Entek. Jangankan ayam, kadang-kadang itu lho kambing itu lho dia apa? Jangankan kambing. Onta ini diingkung. Onta sebesar itu tuh digodhog dadi siji, mekuangkang ning meja. Ana tamu mangan sithik, selesai pergi, ada tamu lagi nerusno. Aku nak jelek to risi. Risi. Mangan no nerusno. Itu tradisi Timur Tengah. Satu nampan to mangan dhewean. Wis ditinggal. Nanti kalau ada orang makan ya neruske. Dan ning Indonesia lihat kepruki wong akeh. Wal hayatati dan jahit, penjahitan. Orang yang jahit baju ini penting. Fa innahu maka sesungguhnya lau khala apabila kosong al baladu daerah minal hijami dari pembekaman tasarru'a maka cepat al halaku rusak ilaihim pada manusia wa haraju dan dosa bita'ridihim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.